Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from the Peace Group. We will presentation about chapter 1 and the title is Konsep dan Teori Etika. Oke, sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eliana Badria, bertugas sebagai moderator dan penyaji ketiga. Kemudian ada rekan saya, Susan sebagai penyaji ke-1, Wira sebagai penyaji kedua, dan Silpi sebagai penyaji ketiga. Baik, langsung saja kita akan langsung presentasi, dan presentasi pertama akan dibawakan oleh Susan. Dipersilakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang makna etika. Nah, secara etimologis, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Nah, ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Nah, etikos berarti susila keadaan atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang ajas-ajas akhlak moral. Nah, dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dalam segi istilah dikemukakan beberapa ahli ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Nah, kesimpulan dari makna etika itu adalah aturan pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia, moral sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan. Itu tindakan manusia yang mana baik dan juga mana yang tidak wajar atau tidak baik. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep etika dalam Islam. Nah, etika dalam Islam mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah. Nah, yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Tapi dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substantif sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis, diperlukan suatu proses penafsiran, ijtihad baik bersifat kontekstual maupun secara tekstual. Nah, di sini konsep etika dalam Islam itu ada perilaku bernilai baik, ada juga perilaku bernilai buruk. Dan perilaku bernilai baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dari hati nurani dalam kewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan aturannya. Nah, yang kedua, perilaku bernilai buruk. Perilaku bernilai buruk itu menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah, di mana manusia dalam melakukan perilaku atau jahat itu terdorong dari hawa nafsu. Jadi perbuatan yang perilaku yang jahat yang mendatangkan dosa bagi pelakunya. Akan menjelaskan etika, moral, adab, dan akhlak. Yang pertama ada etika. Tujuan etika dalam pandangan filsafat untuk mengukur tingkah laku baik maupun buruk sejauh yang dapat diketahui dengan akal pikiran manusia. Yang kedua ada moral. Moral
lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan oleh masyarakat. Perbedaan antara etika dan moral yaitu etika lebih berlaku secara luas mengenai penilaian baik atau buruknya suatu hal. Sedangkan moral berlaku secara personal untuk mengetahui suatu hal termasuk baik ataupun salah. Kemudian yang ketiga ada adab. Adab adalah pengetahuan yang dapat mencegah diri dari segala sifat yang salah. Menurut Hamka yang dikutip oleh Haris, adab dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu adab di luar dan yang kedua adab di dalam. Adapun adab di luar merupakan adab yang terlihat ketika bergaul dan bisa berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian adab yang kedua yaitu adab di dalam. Adab di dalam merupakan adab yang berasal dari batin dan murni, artinya sungguh-sungguh berbuat baik. Kemudian yang 4 yaitu akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa untuk melakukan perbuatan baik tanpa ada pemikiran ataupun pertimbangan. Oke, saya akan membahas macam-macam teori. Yang pertama adalah teori egoisme etis. Nah, menurut Rahel, teori egoisme etis ini terdiri dari 2 konsep. Yang pertama egoisme psikologis dan yang kedua adalah egoisme etis. Egoisme psikologis ini maksudnya bahwa tindakan manusia dilandasi oleh kepentingan berkutat diri. Sedangkan egoisme etis merupakan tindakan manusia yang dilandasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa egoisme psikologis ini dapat merugikan orang lain. Nah, sedangkan egoisme etis tidak selalu merugikan orang lain. Dan contoh dari egoisme etis ini yaitu kisahnya Robert Budi dan Michael Hartono. Nah, kenapa mereka dikatakan tergolong orang yang egois? Karena mereka merupakan sebuah pendiri PT Rokok Jarum. Sifat egoisnya yaitu bahwa mereka sudah tahu bahwa rokok itu tidak baik untuk tubuh manusia. Rokok itu tidak baik untuk kesehatan manusia. Rokok bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, bahkan kematian. Tapi kenapa mereka tetap mendirikan PT tersebut? Nah, itu karena salah satu sifat egoisnya. Sifat egois untuk demi memajukan dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teori utilitarianisme. Jadi teori ini maksudnya bahwa semua perbuatan manusia adalah bisa dikatakan baik jika memberikan manfaat untuk banyak orang. Contohnya, Denny mencuri uang seorang pejabat. Nah, ini perbuatan si Denny ini memang salah mencuri, tapi dia bisa dikatakan baik karena tujuan si Denny mencuri uang pejabat tersebut adalah untuk membagikannya kepada panti asuhan. Nah, jadi menurut pandangan teori utilitarianisme bahwa si Denny ini bisa dikatakan tidak bersalah karena dia memiliki tujuan yang baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya teori deontologi. Nah, teori deontologi ini dia bertentangan dengan teori utilitarianisme. Menurut teori deontologi tidak ada kaitannya antara perbuatan dengan tujuan dari perbuatan tersebut. Jadi si Denny seorang pencuri ini tetap dikatakan salah, tetap dikatakan tidak baik walaupun tujuannya untuk kebaikan. Jadi menurut teori deontologi ya seorang pencuri tetaplah pencuri, harus tetap dihukum gitu, harus tetap kena sanksi atas harus mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya, kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu teori hak. Teori hak ini merupakan pendekatan yang paling populer dan banyak digunakan untuk mengevaluasi
baik buruknya suatu perbuatan manusia. Jadi suatu tindakan dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan hak manusia. Contohnya adalah seorang ART yang berhak mendapatkan gaji bulanannya setelah ia selesai melakukan kewajibannya mengurus rumah selama 1 bulan. Itu contoh dari teori hak. Kemudian yang kelima adalah teori keutamaan. Teori keutamaan ini pendekatan yang tidak menyoroti perbuatan, tetapi memfokuskan manusia sebagai pelaku moral. Contoh dari teori keutamaan yaitu Dina yang selalu bekerja keras setiap hari demi menghidupi anak-anaknya. Nah, yang dimaksud dari keutamaan ini adalah kerja keras. Dengan bekerja keras, Dina dapat mengatasi rasa malasnya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah teori etika teonom. Nah, menurut teori etika teonom, bahwa tindakan manusia bisa dikatakan baik ketika sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan Allah, dan perbuatan manusia dikatakan tidak baik apabila melanggar perintah Allah, kayak gitu. Contohnya sholat 5 waktu, berbagi kepada orang yang tidak mampu, dan sebagainya, itu disebut dengan perbuatan baik menurut teori etika teonom. Nah, sedangkan apabila contoh dari perbuatan buruknya yaitu mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya, itu dikatakan buruk, itu dikatakan perbuatan yang tidak baik menurut teori etika teonom. Mungkin pembahasan teori macam-macam teori sampai di situ, dan selanjutnya dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Silpi. Sini saya akan menjelaskan tentang pembagian etika. Nah, secara sifatnya pembagian etika yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Ya, ada etika deskriptif dan juga ada etika normatif. Nah, yang disebut dengan etika deskriptif ialah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia, dan apa yang dikejar oleh manusia semasa hidupnya adalah sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, menurut etika deskriptif tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada sejarah moral dan ada juga fenomenologi moral. Nah, yang disebut dengan sejarah moral adalah pembagian etika deskriptif yang bertugas untuk meneliti cita-cita. Sedangkan fenomenologi moral adalah ketika deskriptif yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Nah, yang kedua ada etika normatif. Yang disebut dengan etika normatif itu sendiri adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Nah, etika normatif dapat dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama ada etika normatif yang terkait dengan teori-teori nilai yang mempersonalkan sifat kebaikan. Nah, yang kedua ada etika normatif yang berkenaan dengan teori-teori keharusan yang membahas masalah tingkah laku. Nah, di sini saya akan membahas kedua perbedaan tersebut. Nah, etika menurut sifatnya dibagi menjadi 2 macam. Nah, yang pertama ada etika umum, yang kedua ada etika khusus. Nah, yang disebut dengan etika umum adalah suatu ilmu yang praktis dengan sesama yang praktis pula. Nah, ia bukan suatu disiplin yang sudah lengkap, melainkan berkembang terus dengan mengkaji banyak isu-isu yang sedang diperdebatkan. Sedangkan yang disebut dengan etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar itu sendiri dalam bidang kehidupan yang khusus.
Nah, berdasarkan sasaran yang diatur, etika khusus dalam perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama ada etika individual, yang kedua ada etika sosial. Nah, etika individual adalah menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial adalah menyangkut kepada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan sosial manusia satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di etika sosial ini kita bisa menerapkan interaksi kita kepada orang lain gitu. Perlu diperhatikan juga bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam. Nah, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Nah, etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan, baik keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, sikap kritis terhadap pandangan dunia dan ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan. Nah, dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial. Maka etika sosial ini berbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Nah, dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah ada 6. Yang pertama, sikap terhadap manusia. Yang kedua, etika keluarga. Yang ketiga, etika profesi. Yang keempat, etika politik. Yang kelima, etika lingkungan. Dan yang keenam adalah etika ideologi. Nah, etika juga sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Nah, namun ilmu etika belum semapan ilmu fisika ataupun ilmu ekonomi. Dalam ilmu etika masih banyak dijumpai banyak teori yang menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku manusia yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang lainnya.